Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua teman pajak, apa kabar nih? Jumpa lagi dalam episode podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu peraturan Menteri Keuangan yang baru saja terbit ya, teman pajak. Jadi ini sangat baru dan mungkin belum ada diketahui oleh semua teman pajak semua. Nah, bersama saya Niputu Aryasi selaku host dalam podcast Kecak kali ini. Kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ini merupakan salah satu insentif yang diberikan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, episode kali ini saya tidak sendiri, teman pajak. Kita sudah ditemani oleh salah seorang narasumber yang sangat cantik. Ayo kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Kak Surya. Selamat siang Kak Aryasi, selamat siang teman-teman pajak. Senang sekali ini diundang kembali ya dalam podcast Kecak untuk yang kedua kalinya di tahun 2023. Nah, teman-teman pajak gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu berbahagia ya. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Suryaningsih. Saya penjuru pajak di KPP Madya Denpasar. Senang sekali kami Kak Surya sudah mau datang di podcast Kecak kali ini dan kita akan membahas salah satu peraturan Menteri Keuangan yang sangat baru nih Kak Surya. Iya. Ya, tentang PMK 60 tahun 2023. Nah, kita tahu bahwa per tanggal 9 Juni 2023, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan dari pemerintah nih Kak, mengeluarkan PMK 60 ini? Baik, teman-teman pajak. Jadi memang benar pemerintah baru mengeluarkan PMK nomor 60 tahun 2023 ya, terkait dengan mengatur batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerjaan dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan yakni untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 6 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai yang dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak dipungut atas impor dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu dan pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean. Seperti itu. Jadi di sini dipandang perlu untuk menetapkan batasan tertentu terkait dengan 4 objek pajak tadi ya, terkait dengan rumah umum, rumah pekerja, pondok boro, dan juga asrama mahasiswa atau pelajar. Seperti itu. Oke, jadi itu ya Kak Semeton Pajak. Nah, dalam PMK 60 ini apa saja yang diatur nih Kak di PMK yang terbaru? Jadi yang diatur ini seperti yang saya sampaikan tadi ada 4 objek yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu meliputi rumah umum, rumah pekerja, pondok boro, dan asrama mahasiswa atau pelajar. Nah, pembebasan pengenaan PPN ini dilakukan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas nih Kak oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak melalui saluran elektronik pada laman DJP online. Nah, terhadap pihak yang memperoleh barang kena pajak berupa rumah umum yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah umum dari pemerintah ini dibuktikan dengan nomor lolos pengujian tagihan pembayaran, di mana nomor lolos pengujian tagihan pembayaran ini nantinya akan dipersamakan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN seperti itu. Nah, ini semacam fasilitas yang kaya diberikan oleh pemerintah khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, selanjutnya nih Kak, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan rumah umum dan rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN tadi? Oke, baik.
Jadi kita bahas rumah umumnya dulu. Jadi rumah umum di sini merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi warga negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan pemukiman. Sementara untuk rumah pekerja sendiri adalah merupakan bangunan yang dibiayai dan dibangun oleh pemberi kerja dan diperuntukkan untuk karyawannya sendiri, warga negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan pemukiman. Seperti itu. Oke, jadi intinya yang ditekankan adalah warga negara Indonesia ya Kak Iya, ya. warga Harus negara Indonesia. Dan masyarakat memiliki berpenghasilan rendah. Selanjutnya nih Kak, kriteria agar penyerahan dari rumah umum dan rumah pekerja itu dibebaskan dari pengenaan PPN, apa saja kriterianya? Oke, jadi di sini ada 4 kriteria Kak yang harus dipenuhi agar memperoleh fasilitas tersebut. Pertama yaitu terkait dengan luas bangunannya. Untuk luas bangunan yang diizinkan itu adalah minimal 21 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi. Sementara untuk luas tanahnya sendiri itu minimal 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Untuk harga jualnya ini tidak melebihi batasan harga jual yang tercantum pada lampiran PMK ini Kak. Jadi nanti teman-teman pajak bisa melihatnya di lampiran PMK ini terkait dengan batasan harga jualnya. Dan yang terakhir ini merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 tahun. Seperti itu. Dan juga di sini Kak kita sampaikan juga kepada kawan pajak bahwa rumah umum yang mendapatkan fasilitas ini wajib memiliki kode identitas rumah. Kode identitas rumah ini sendiri nantinya disediakan melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman atau badan yang mengelola tabungan perumahan rakyat. Seperti itu. Jadi intinya harus ada nomor KIR tadi Kak ya. Iya. Nomor rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Ya, atau badan pengelola tabungan perumahan Iya, rakyat. benar sekali. Nah tadi kan disampaikan nih Kak, rumah pekerja ini dibiayai dan dibangun oleh pemberi kerja yang diperuntukkan bagi karyawannya. Iya. Nah, karyawan ini apakah juga termasuk direksi Kak? Oh, tentu tidak Kak. Jadi meskipun ini dibuat oleh pemberi kerja untuk karyawannya, nah di sini ada beberapa kategori karyawan yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini, seperti pemegang saham, direksi, komisaris, dan pengurus perusahaan. Nah ini tidak masuk dalam ketentuan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan fasilitas rumah pekerja ini. Seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi direktur itu nggak boleh berarti ya Kak ya. Benar-benar karyawan itu pun karyawan yang masih dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, untuk mendapatkan pembebasan pengenaan PPN ini atas penyerahan rumah umum dan rumah pekerja, apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat kategori berpenghasilan rendah? Jadi untuk mendapatkan pembebasan pengenaan PPN atas penyerahan rumah umum dan rumah pekerja, masyarakat yang berpenghasilan rendah ini harus memenuhi 2 kewajibannya. Pertama, dia sudah harus menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan itu minimal 2 tahun terakhir dan SPT masa PPN itu minimal 3 masa pajak terakhir bagi orang pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki kewajiban terhadap lapor SPT tahunan dan SPT masa. Terus kemudian ini tidak memiliki utang pajak Kak. Nah, jadi 2 hal ini yang harus dipenuhi. Ya. Jadi intinya semua kewajiban perpajakan harus sudah clear dulu ya Kak. Iya, semua kewajiban perpajakan. Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPN ini. Nah selanjutnya nih Kak, masyarakat kan tadi yang diberikan fasilitas merupakan masyarakat kategori berpenghasilan rendah. Dengan kita tahu bahwa masyarakat berpenghasilan rendah ini memiliki besaran penghasilan tertentu yang mengacu pada keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman.
bagaimana kita menentukan bahwa batas penghasilan tadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini sudah sesuai atau belum, Kak? Nah, untuk batasan penghasilan sendiri ya Kak ya, ini besaran penghasilan itu paling banyak untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu dihitung dengan menggunakan penghasilan rata-rata dalam waktu 1 bulan. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, ini mengacu pada ketentuan Menteri di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari bagian tahun tersebut itu kurang dari 12 bulan, di sini penghasilannya itu harus disetahunkan terlebih dahulu. Nah, untuk ketentuan dari masing-masing penghasilan yang diterima oleh orang pribadi ini itu juga beda-beda, Kak. Jadi kalau misalnya untuk karyawan, ini dia berdasarkan penghasilan brutonya yang diterima selama 1 tahun, kemudian dicari penghasilan rata-rata dalam 1 bulannya. Bagi 12 gitu ya, Ya, kayak. dibagi 12. Sementara kalau untuk yang memiliki kegiatan usaha, ini bisa menggunakan penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Ya, seperti itu. Jadi nanti perlu diperhatikan juga di sini oleh wajib pajak orang pribadi ketika akan menghitung penghasilan rata-ratanya dalam 1 bulan. Selanjutnya untuk perolehan rumah umum secara kredit nih Kak, Ya. atau melalui dalam program kepemilikan rumah dari pemerintah. Itu apa saja syarat-syaratnya nih Kak? Untuk program kepemilikan rumah umum dari pemerintah merupakan pemberian bantuan nih Kak ya, kemudahan oleh pemerintah terkait dengan kepemilikan rumah umum seperti subsidi bunga, subsidi uang muka, dan pembiayaan tabungan perumahan rakyat. Nah, untuk penghasilan rata-rata dalam 1 bulan untuk perolehan rumah secara kredit atau pembiayaan melalui program kepemilikan rumah umum dari pemerintah, ini dihitung dengan mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Untuk pembebasan PPN-nya sendiri, untuk memperoleh dalam rangka memperoleh rumah umum melalui kredit atau pembiayaan melalui program kepemilikan rumah umum dari pemerintah, ini hanya dapat diberikan dalam hal pihak yang memperoleh barang kena pajak sudah terdaftar nih Kak sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah dari pemerintah. Jadi harus sudah terdaftar ya, iya. sebagai salah satu penerima program kepemilikan pemerintah ini subsidi, baik itu subsidi bunga, subsidi uang muka. Iya benar, harus sudah terdaftar terlebih dahulu. Nah, terdaftar itu berarti harus lolos nomor uji tagihan itu ya Kak ya, yang dikeluarkan oleh aplikasi Kementerian PUPR. Nah, benar, kalau misalnya di sini dia pembeliannya secara kredit atau pembiayaan melalui program kepemilikan rumah bersubsidi pemerintah, ya mereka harus lolos dulu dan memiliki nomor lolos pengujian tagihan pembayaran. Nomor lolos pengujian tagihan Ya, pembayaran benar. yang dikeluarkan dari aplikasi Kementerian PUPR. Ya, dan ini nanti akan disamakan kedudukannya dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas. Ya. Sementara pajak. Selanjutnya kita tadi kan membahas bahwa untuk memanfaatkan fasilitas PPN ini yang dibebaskan ini harus mengajukan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas melalui DJP online. Ya. Nah, sedangkan kita tahu nih Kak, kalau DJP online itu yang bisa akses kan hanya yang memiliki NPWP. Ya, bagaimana apabila ternyata yang memperoleh fasilitas ini tidak memiliki NPWP Kak? Baik, jadi memang kan tadi sudah disampaikan kita bisa menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ini melalui saluran elektronik pada laman DJP online. Nah, ketika ada kawan semeton pajak yang tidak memiliki NPWP, tentunya ini tidak bisa mengakses DJP online. Dalam hal ini, pengusaha kena pajak yang menyerahkan rumah umum atau rumah pekerja, nah dia yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ini melalui DJP online.
Oh Iya, gitu. benar. Jadi nanti diwakili oleh pengusaha kena pajaknya sebagai pihak yang Sebagai melakukan pihak penyerahan yang- BKP pas rumah umum tersebut. Karena yang belum memiliki NPP tidak bisa mengakses, jadi Iya. diwakilkan kepada pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan ya Kak ya. Iya, benar. Nah tadi kan penyerahan rumah umum dan rumah pekerja itu diperuntukkan bagi orang pribadi. Nah Oke. bagaimana nih kalau misalnya case-nya orang pribadi itu menikah Kak. Jadi kan suami istri boleh dong dapat 2 jadinya ya, dapat 2 pembebasan. Tentu ini ada aturannya lagi Kak. Beda status, beda aturan. Oke. Gitu. Jadi tidak bisa 2 ya Kak ya? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya sebelum nikah, kita bisa punya 1 unit. Kayak gitu kita diberikan jatah lah 1 unit. Sementara ketika kita suami istri sebelum menikah, kita belum memanfaatkan fasilitas tersebut, dan ketika kita menikah dan ingin memanfaatkan fasilitas tersebut, maka dalam ini berlaku ketentuan 1 unit hanya untuk 1 keluarga. Oh gitu. Iya. Namun ketika suami istri ini masing-masing sudah memiliki atau sudah memanfaatkan fasilitas tersebut sebelum terjadinya perkawinan, nah itu manfaatnya itu masih tetap bisa dilanjutkan. Pemanfaatan fasilitasnya masih bisa tetap lanjut ya. Jadi kalau sebelum menikah, misalnya aku nih sudah membeli rumah, dapat fasilitas tuh boleh dilanjutkan pada saat menikah. Tapi begitu sudah menikah, hanya 1 unit untuk 1 keluarga. Iya, benar. Jadi gitu semutan pajak nggak bisa dua-dua ya, dapat suami dapat 1, istri dapat 1. Asas keadilan. Nah tadi Kak lanjut, orang pribadi apakah ada orang pribadi yang tidak boleh memanfaatkan fasilitas pembebasan ini Kak untuk rumah umumnya ya? Baik, semutan pajak, saya sampaikan di sini bahwa untuk orang pribadi yang tidak kawin ini, yang belum kawin ya Kak ya, atau yang tidak kawin ini, yang berusia masih di bawah 18 tahun dan masih menjadi tanggungan keluarga, ini tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai. Oh gitu, jadi di bawah 18 tahun nggak boleh ya? Iya, di bawah 18 tahun dan masih menjadi tanggungan keluarga. Jadi yang boleh memanfaatkan hanya untuk yang sudah berusia di atas 18 tahun dan sudah tidak menjadi tanggungan keluarga. Jadi gitu ya semutan pajak. Bagi semutan pajak yang belum berumur 18 tahun tahan dulu ya. Karena nanti sudah 18 tahun baru boleh berumah. Biar dapat fasilitas pembebasan PPN ini ya. Nah, kalau tadi fasilitas ini diberikan untuk kepemilikan rumah yang keberapa? Apakah rumah kedua, ketiga itu boleh Kak? Nah ini untuk hunian yang pertama. Oh hanya yang pertama? Ya, yang pertama ya. Untuk hunian yang pertama. Hunian pertama yang harus dimiliki untuk tempat tinggal ya Kak ya? Iya, benar, untuk tempat tinggal. Oke, dan tidak boleh dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun ya Kak ya? Nah kita tadi kan sudah dijelaskan tentang rumah umum ya Kak ya? Sudah sangat detail tadi dengan Kak Surya. Nah kita lanjut nih ke Pondok Boro. Nah Pondok Boro ini bagaimana Kak mekanisme fasilitas pembebasan PPN-nya? Untuk Pondok Boro ini kan penyerahan Pondok Boro ini dilakukan kepada koperasi buruh Kak ya. Koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat. Nah ini dibebaskan dari pengenaan PPN juga. Namun di sini tetap berlaku juga bahwa harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas tersebut melalui saluran elektronik di halaman DJP online. Dan ketika koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini tidak memiliki NPWP, ini dia tidak berhak untuk memanfaatkan fasilitas ini juga. Oke, jadi kita ingat ya, jadi harus memiliki NPWP untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, koperasi buruh, dan koperasi karyawannya, baru bisa memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Kemudian kalau tidak memiliki NPWP tidak bisa gitu ya Kak ya? Benar, jadi untuk rumah Pondok Boro sendiri ini adalah bangunan sederhana Kak, baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat, yang memang diperuntukkan bagi karya buruh ataupun karyawan informal yang memiliki penghasilan
yang yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah juga. Jadi di sini untuk biaya sewanya itu adalah tergantung perjanjian dan tidak bisa dipindah tangankan juga dalam kurun waktu 4 tahun. Ya, seperti itu. Jadi hampir mirip ya sebenarnya dengan rumah pekerja, rumah umum tadi. Cuman kalau ini si Pondok Boro ini dia sewa ya Kak ya? Sifatnya sewa. Kalau tadi rumah umum kan kepemilikan. Nah, di sini pemerintah juga memikirkan lah untuk yang tidak bisa membayar kredit seperti itu kan, mungkin penghasilannya masih di bawah juga. Jadi di sini pemerintah mengeluarkan juga kebijakan terkait dengan Pondok Boro. Jadi masih bisa disewa seperti itu. Jadi dapat juga fasilitas ya Kak ya, fasilitas pembebasan PPN. Itu semua pajak. Kita lanjut nih Kak. Sudah Pondok Boro, sekarang ada asrama nih Kak. Asrama mahasiswa dan asrama pelajar. Ya. Apakah dapat juga memperoleh fasilitas pembebasan PPN ini? Oke, terkait dengan asrama mahasiswa dan pelajar yang sama pajak. Jadi penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat sendiri, ini juga dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, universitas atau sekolah dan pemerintah daerah ini wajib memiliki NPWP. Ketika tidak memiliki NPWP, maka tidak berhak menggunakan fasilitas ini. Oh, hampir mirip tadi dengan Pondok Boro. Iya, mirip juga dengan Pondok Boro. Nah, wajib memiliki NPWP. Untuk asrama mahasiswa dan pelajar ini merupakan bangunan sederhana Kak, yang bisa bertingkat maupun tidak bertingkat, yang diperuntukkan untuk pemondokan pelajar dan mahasiswa, dan ini juga tidak bisa dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh. Sama Kak, jadi rumah umum, Pondok Boro, asrama mahasiswa itu tidak boleh dipindah tangankan selama jangka waktu 4 tahun. Lanjut nih Kak, bagaimana penyerahan rumah pekerja oleh pemberi kerja ini Kak? Mekanismenya. Oke, kita lanjut sekarang ke rumah pekerja. Tadi sudah rumah umum, terus Pondok Boro, asrama, sekarang rumah pekerja. Oke, terkait dengan penyerahan rumah pekerja ini dilakukan oleh pemberi kerja kepada karyawannya sendiri, dan ini tidak bersifat komersil, dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai juga. Nah, atas penyerahan rumah pekerja oleh pemberi kerja, ini juga harus memiliki NPWP Kak. Pemberi kerjanya. Pemberi kerja harus punya NPWP juga. Okay. Jika tidak memiliki, ya sama juga perlakuannya, tidak bisa memperoleh manfaat. Sama juga ya Kak ya. Kalau rumah pekerja tidak boleh dipindah tangankan juga. Ya. Sama ya. Jadi untuk rumah umum, rumah Pondok Boro, asrama mahasiswa, asrama pelajar dan rumah pekerja itu intinya harus memiliki NPWP dan tidak, maksudnya si pemberi kerjanya itu harus memiliki NPWP, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu wajib memiliki NPWP, kemudian tidak boleh dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun. Oke, jadi untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ya Kak ya, dalam yang biasanya bekerja dalam sektor-sektor informal. Kita lanjut, tadi sudah kriterianya ya Kak ya, kriteria syarat-syarat persyaratannya. Kita lanjut nih, untuk mendapatkan mekanisme pembebasan PPN-nya ini, bagaimana nih Kak untuk rumah umum yang melalui kredit atau rumah kepemilikan rumah umum yang mendapatkan subsidi bantuan pemerintah? Oke, jadi untuk mendapatkan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai ini atas penyerahan rumah umum atau rumah pekerja, maka pihak nih Pak ya, Kak ya, pihak yang memperoleh rumah umum atau pekerja tersebut baik secara tunai dan kredit atau pembiayaan melalui program kepemilikan rumah umum selain program kepemilikan rumah umum dari pemerintah. Jadi harus menyampaikan, seperti tadi yang disampaikan, harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas disertai dengan dokumen surat pernyataan keterangan bermaterai mengenai besarnya penghasilan rata-rata dalam 1 bulan, seperti itu. Jadi di sini saya bedakan Kak. Jadi ada 2 di sini Kak ya. Pertama, dia itu mengikuti program pemerintah. Ketika dia mengikuti program kepemilikan rumah umum dari pemerintah, di mana di sini untuk
untuk kewajibannya, mekanismenya itu dia harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas disertai dengan dokumen surat pernyataan dan atau keterangan bermaterai mengenai penghasilan rata-rata dalam 1 bulan. Namun dipertegaskan di sini itu terkait dengan kepemilikan yang selain Kak. Jadi bahasanya seperti ini. Supaya lebih jelas ada 2 nih kriteria. Pertama, kalau di PMK itu mengatur selain dari program subsidi, program pemerintah ya. Kalau selain dari subsidi ini ada wajib pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ditambah dengan surat keterangan pernyataan terkait dengan penghasilan rata-rata selama 1 bulan. Sementara ketika dia menggunakan program kepemilikan dari subsidi pemerintah, ini harus lolos dulu nomor lolos, harus memiliki nomor lolos pengujian tagihan ya seperti tadi itu. Pengujian tagihan pembayaran yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Ya, benar. Setelah itu baru dia bisa karena ini dipersamakan ya. Oh, dipersamakan. Jadi nomor lolos pengujian tagihan pembayaran itu dipersamakan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ya Kak ya pada akun DJP online. Nah, kita nih tadi sudah bahas bahwa nomor lolos pengujian tagihan pembayaran pada aplikasi aplikasi dari pemerintah yang mengurusi masalah perumahan dan kawasan pemukiman. Jadi nanti data-data tersebut akan dipertukarkan kayak antara kementerian yang mengawasi bidang pemukiman dengan pihak dari DJP. Jadi secara elektronik akan dipertukarkan. Sehingga tadi dibilang dipersamakan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas tadi. Jadi dijelaskan sedikit Kak ya. Ketika tadi ada data-data terkait dengan rumah umum tersebut, nanti di sini kementerian dari PUPR yang terkait dengan perumahan dan kawasan pemukiman tersebut, ini akan memberikan data tersebut kepada DJP. Dipertukarkan seperti itu. Elektronik ya Kak ya. Ya benar, data rumah beserta pihak yang memperoleh fasilitas 2 hal tersebut. Jadi nanti biar match ya rumah benar. Ini yang memanfaatkan fasilitas ada si A gitu. Jadi benar-benar pengawasannya untuk memastikan bahwa memang yang berhak lah yang mendapatkan fasilitas ya Kak ya. Selanjutnya nih Kak, bagaimana mekanisme pembebasan PPN atas penyerahan rumah umum atau rumah pekerja ini Kak? Baik, untuk mendapatkan pembebasan pengenaan PPN Kak ya atas penyerahan rumah umum atau rumah pekerja, pihak yang memperoleh rumah umum atau rumah pekerja secara tunai dan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah umum selain program kepemilikan rumah umum dari pemerintah. Jadi di sini harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas disertai dengan dokumen surat pernyataan atau keterangan bermaterai yang mengenai besarnya penghasilan rata-rata dalam 1 bulan. Ya, tadi kan selain program kepemilikan rumah umum dari pemerintah. Sementara untuk yang program kepemilikan dari subsidi pemerintah ini harus memperoleh nomor lolos pengujian tagihan pembayaran. Iya. Jadi kalau yang subsidi pemerintah harus dapat nomor lolos pengujian tagihan pembayaran ya Kak ya. Nah tadi kan berarti nomor lolos pengujian tagihan pembayaran itu dipersamakan ya Kak ya dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas di DJP online. Seperti itu. Jadi dipersamakan bahwa sudah bagi yang subsidi dapat nomor lolos pengujian tagihan pembayaran itu sudah berarti sudah memberitahukan pemanfaatan fasilitas PPN ini. Lanjut nih Kak. Nomor lolos pengujian tagihan pembayaran itu dapatnya di mana? Tadi kita ngomongin kayak gitu ya, nomor lolos pengujian ada pengujian tagihan pembayaran. Ini dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan pemukiman atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Oke, jadi dapatnya di sana ya. Jadi kita mengisi data-data pada aplikasi di Kementerian PUPR. Nanti selanjutnya Kak, kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, di bidang perumahan dan kawasan pemukiman ini akan menyampaikan data rumah umum
dan penerima manfaat program kepemilikan rumah tersebut kepada DJP. Oh, gitu. Iya, Oke. jadi ada semacam Pertukaran data nih. Jadi bahwa fasilitas PPN untuk memastikan bahwa fasilitas PPN sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tepat ya, atau yang Iya. berpenghasilan rendah gitu ya. Nah, selanjutnya pihak yang sudah yang memperoleh rumah umum secara kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah melalui program kepemilikan rumah umum dari pemerintah nanti akan menyampaikan nomor lolos pengujian tagihan pembayaran tersebut kepada pengusaha PKP. Iya, jadi supaya dia dapat pembebasan PPN-nya. Fasilitas PPN-nya. Tadi sudah mengenai setoran pajak, tadi sudah dijelaskan mekanisme pembebasan PPN untuk yang rumah umum ya Kak ya, yang rumah pekerja. Kita lanjut nih Kak, untuk mekanisme pembebasan PPN bagi penyerahan pondok guru, asrama mahasiswa dan pelajar, gimana nih Kak? Oke, baik. Tadi untuk yang pondok rumah umum itu kan saya tegaskan lagi Kak ya, ketika dia memiliki NPWP dia akan menyampaikan pemanfaatannya melalui DJP online. Tapi ketika dia tidak ber-NPWP, tidak bisa mengakses DJP online, nanti akan diwakilkan oleh PKP-nya. Ya. Pengusaha kena pajaknya yang akan menyampaikan pemantauan pemanfaatan fasilitas. Nah, untuk pondok buruh ini, pemanfaatan fasilitas ini harus disampaikan dari koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah ini langsung melalui laman DJP online. Karena kan mereka harus memiliki NPWP ya. Karena sudah pasti harus memiliki NPWP. Iya, harus ya. pasti memiliki NPWP ketika akan memanfaatkan fasilitas ini. Jadi mereka lah yang langsung memberitahukan itu melalui secara elektronik di DJP online ya Kak ya. Jadi melalui si pemerintah pusat, pemerintah daerah, karyawan, koperasi karyawan, koperasi buruh dan universitasnya itu langsung melakukan pemberitahuan secara elektronik pemanfaatan fasilitas PPN ini. Kapan nih Kak paling lambat bagi pihak yang memperoleh barang kena pajak tadi harus memperoleh tanda terima pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ini? Baik, untuk paling lambatnya itu adalah ketika dilakukan penyerahan BKP-nya Kak. Ketika barang kena pajaknya diserahkan itu sudah harus memiliki tanda terima elektronik terkait dengan penyampaian pemanfaatan fasilitas tersebut. Dan atau nih Kak, saat diterimanya pembayaran oleh pengusaha kena pajak dalam hal pembayaran terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan penyerahannya. Oh, jadi dalam hal pembayaran terlebih dahulu berarti harus pada saat pembayaran. Tapi kalau secara ketentuan umum pada saat penyerahan gitu ya Kak ya. Ini lanjut nih Kak, bagaimana kalau misalkan ternyata saluran elektronik itu tidak dapat diakses oleh pihak yang memperoleh rumah umum atau karyawan, yang memperoleh rumah pekerja karena sebenarnya belum memiliki NPWP. Oke, sama seperti tadi Kak yang sudah dijelaskan. Dalam hal saluran elektronik tidak dapat diakses, nih kita pertegas lagi nih Kak ya. Dalam hal saluran elektronik tidak dapat diakses oleh pihak yang memperoleh rumah umum atau karyawan untuk memperoleh rumah pekerja karena belum memiliki nomor pokok wajib pajak, maka pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ini disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan rumah umum atau rumah pekerja tersebut secara elektronik melalui saluran tertentu pada laman DJP online. Seperti itu. Jadi diwakilkan ya. Ya. Nah, setelah itu nanti DJP menerbitkan tanda terima elektronik kepada wajib pajak paling lambat 1 hari kerja sejak pemberitahuan tersebut. Oh, langsung gitu ya, langsung 1 hari dapat tanda terima elektronik. TTE-nya ya Kak ya. Selanjutnya pengusaha kena pajak ini Kak harus menyerahkan atau menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada pihak yang memperoleh barang kena pajak tersebut. Oh, si tadi yang tidak memiliki NPWP. Oh, jadi dia punya arsip lah ya. Oh, ternyata ini loh saya sudah diberitahukan pemanfaatan fasilitasnya oleh si PKP ini. Seperti itu. Nah, kapan nih paling lambat bagi pengusaha kena pajak harus memiliki tanda terima tersebut Kak? Untuk pengusaha kena pajak ini harus sudah memiliki tanda terima itu sebelum dilakukan penyerahan kepada pihak yang memperoleh barang kena pajak atau saat diterimanya pembayaran oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak jika pembayaran terjadi terlebih dahulu dibandingkan dengan penyerahan.
Oh, sama. Iya, sama dia ketentuan antara yang memperoleh sama yang menyerahkan. Jadi saat penyerahan atau apabila terjadi pembayaran lebih dahulu saat pembayaran ya Kak ya. Kita tadi sudah panjang lebar membahas mengenai syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN ini. Nah, ini kan ketentuannya berarti harus membuat faktur pajak nih Kak. Oh, tentu Kak. Tentu Karena ya. sebagai PKP harus membuat faktur pajak. Nah, ketentuan untuk pembuatan faktur pajak ini gimana nih Kak? Nah, faktur pajak di sini dibuat oleh PKP, ini harus diisi dengan lengkap, benar, dan paling tidak membuat informasi terkait dengan pertama, itu identitas pihak yang memperoleh barang kena pajak berupa nama pihak yang memperoleh, dan juga nomor NPWP-nya, atau jika tidak memiliki NPWP ini digantikan dengan nomor induk kependudukan. Seperti itu. Oke, yang kedua, ini ada juga terkait dengan nomor lolosnya Pak. Kak, nomor lolos pengujian tagihan pembayaran dalam hal perolehan rumah itu dilakukan secara kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah subsidi program kepemilikan rumah umum dari pemerintah. Jadi nomor lolos pengujian ini nanti dicantumkan di bagian referensi keterangannya. Kemudian ada juga tanda terima pemberitahuan pemanfaatan fasilitas dalam hal perolehan rumah umum secara tunai dan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah selain program kepemilikan rumah umum dari pemerintah. Seperti itu. Jadi baik nomor lolos pengujiannya tadi sama tanda terima pemanfaatannya itu harus diisi di referensi di referensi faktur. Okay. Terus ada juga harus mengisi kode identitas rumah Kak pada kolom nomor barang, nama barang. Jadi selain rumah umum nanti langsung diikuti dengan kode identitas dari rumah umum tersebut. Ini diurean nama barangnya. Seperti itu. Jadi harus dicantumkan ya Kak? Ya, dan yang terakhir ketika ketika pihak yang akan memperoleh BKP ini belum memiliki nomor lolos pengujian tagihan pembayaran. Nah, di sini pada kolom keterangan bisa mencantumkan program kepemilikan rumah umum dari pemerintah. Seperti itu. Jadi sementara menunggu nomornya keluar, bisa dicantumkan pada referensi bahwa ini merupakan program kepemilikan rumah pemerintah gitu ya. Rumah umum dari pemerintah. Jadi harus benar-benar dicermati oleh pihak pembuat faktur pajaknya. Jadi harus detail transaksi harus yang tadi disampaikan ya, harus disampaikan, diisi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan tadi ya Kak ya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa faktur pajak yang diterbitkan atas transaksi tersebut digunakan untuk transaksi untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN ini Kak? Nanti faktur pajak akan dicap Kak. Oh, ada capnya. Nanti kalau misalnya belum ada sinkronisasi nanti disinkronkan dulu. Capnya nanti itu ada PPN dibebaskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2022. Nanti diikuti dengan objek pajaknya itu. Entah itu rumah umum, rumah pekerja, pondok buruh, ataupun asrama pelajar atau mahasiswa. Jadi ada capnya ya. Iya, benar. Faktur tapi nggak dicap rasa ya, pakai aplikasi ya, tetap lewat aplikasi fakturnya. Aplikasi faktur. Nanti sinkronisasi cap pada aplikasi fakturnya. Lanjut. Tadi sudah pembuatan faktur, kita sudah Kakak sudah menjelaskan secara detail banget. Ya, gimana nih kalau misalkan dalam case atau ada kasus nih Kak, misal rumah umum atau pondok buruh, asrama mahasiswa atau asrama pelajar dan rumah pekerja yang penyerahannya tadi kan dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ternyata dalam jangka waktu 4 tahun terhitung sejak saat perolehan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau ternyata dalam jangka waktu 4 tahun dipindah tangankan nih Kak. Gimana nih? PPN-nya sudah dibebaskan. Nggak boleh. Jadi kalau ketika dalam jangka waktu 4 tahun itu Kak, sejak saat diperoleh rumah atau fasilitas tadi itu, ternyata rumah umum atau rumah pekerja itu tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula atau bahkan dipindah tangankan kepada pihak lain, maka PPN yang semula tadi sudah dibebaskan akan menjadi terutang Kak. Oh gitu. Iya, dan wajib dibayar oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak. Jadi
PPN yang dibebaskan ditagih lagi berarti ya Iya, Kak ya? ditagih lagi seperti itu Kak. Tadi kan Tambah lagi Kak sedikit nih Kak. Nah, tentunya semeton pajak bertanya-tanya nih. Kalau seperti itu, kapan saat terutangnya? Nah, kita sampaikan juga di sini kepada semeton pajak bahwa ketika tidak memenuhi lagi persyaratan untuk dibebaskan tadi karena ternyata tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula dan sudah dipindah tangankan sebelum 4 tahun, maka PPN itu menjadi terhutang kembali ketika barang kena pajak tersebut tidak sesuai dengan tujuan semula dan atau dipindah tangankan. Oke, jadi ya, misalkan ternyata dapat pembebasan nih di bulan Juni misalkan. Ternyata di bulan Juli dipindah tangankan dan belum 4 tahun kan. Ya. Berarti saat terutangnya dimulai di bulan Juli ya, gitu ya. Terutangnya bulan Juli dan wajib dibayar paling lama itu 1 bulan sejak saat terutang. Oh, diwajib dibayar paling lama 1 bulan sejak Juli. Berarti paling lama Agustus gitu dibayar PPN yang sudah dapat fasilitas pembebasan tersebut ya. Dan ketika pihak yang memperoleh barang kena pajak itu ternyata PKP, maka PPN yang dibayarkan tadi itu tidak bisa dikreditkan Kak. Oh, jadi berefek kemana-mana ya. Jadi sudah diberikan fasilitas, tidak digunakan sesuai ketentuan, ditagih pajaknya tidak bisa dikreditkan. Oh, jadi berefek kemana-mana. Jadi semeton pajak dipastikan bahwa pemanfaatan fasilitas sudah sesuai dengan ketentuan biar tidak terjadi ditagih kembali PPN-nya terus pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Dan satu lagi Kak, tapi di sini ada pengecualian juga. Ketika kewajiban pembayaran PPN yang semula dibebaskan tersebut tadi itu, nah ternyata dipindah tangankan nih sebelum jangka waktu 4 tahun. Ini dikecualikan lagi PPN-nya ditagih apabila pihak yang memberikan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah. Oh, jadi kalau kreditnya bermasalah dikecualikan ya Kak ya? Iya benar. Jadi itu ketika dipindah tangankan sama yang memberi kredit atau yang membiayai itu, nah di sini kecualikan PPN-nya tidak ditagih gitu ya. Tetap dia dibebaskan. Tetap dapat fasilitas pembebasan. Tadi kan PPN dibebaskan kalau dipindah tangankan lebih dalam kurang dari 4 tahun. Kalau misalkan nih ternyata kantor pajak itu memperoleh data atau informasi nih Kak. Ternyata PPN yang semula dibebaskan ternyata seharusnya kena PPN tuh. Gimana tuh Kak? Oke, jadi ketika tidak memenuhi persyaratan Kak ya, jadi di sini kepala kantor pelayanan pajak itu menagih kembali Kak pajak pertambahan nilainya. Pertama bisa ditagih kepada pengusaha kena pajaknya yang menyerahkan barang kena pajak tersebut, bisa juga ditagihnya kepada pihak yang memperoleh barang kena pajak. Oh gitu. Ya, nah kepala kantor itu bisa menagih pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP dalam hal pertama penyerahan barang kena pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Jadi seharusnya misalnya luasnya 21 sampai dengan 36 meter persegi luas rumah, ternyata di atas itu gitu ya, atau di bawah itu, nah itu namanya tidak memenuhi ketentuan. Kedua, pengusaha kena pajak itu menyerahkan BKP tidak menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas. Oh, yang tadi di DJP online itu ya? Iya, jadi benar ketika yang memperoleh barang ini tidak memiliki akses, tapi PKP-nya terlambat mendaftarkan pemberitahuan tersebut, maka di sini juga tidak boleh ditagih lagi PPN-nya. Ya, terus kemudian ada juga ketika kepemilikan tanda terima penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ini tidak memenuhi ketentuan. Seperti itu. Dan yang terakhir, PKP yang menyerahkan BKP ini tidak membuat faktur pajak sesuai ketentuan. Oh, yang tadi yang harus dicantumkan ya keterangan-keterangan tersebut. Nah, itu dalam hal ditagih ke PKP-nya Kak ya. Nah, sementara untuk ditagih kepada pihak yang memperoleh barang kena pajak ini, dalam hal BKP tidak digunakan untuk tujuan semula dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh. Kemudian BKP ini dipindah tangankan juga dalam jangka waktu 4 tahun. Kemudian pihak yang memperoleh BKP tersebut tidak memenuhi ketentuan. Dan yang terakhir, pemberitahuan pemanfaatan fasilitas tidak memenuhi ketentuan.
Oke, jadi semutan pajak nanti PPN yang sudah dibebaskan itu dapat ditagih baik oleh KPP, baik kepada si penyerah barang atau PKP-nya atau dari sisi si wajib pajak yang memperoleh BKP-nya. Dari dua sisi ya. Ya, jadi dilihat dulu kesalahannya ada di mana, apakah di pihak PKP atau di pihak yang memperoleh BKP-nya. Nah, ini kan PMK ini berlaku mulai tanggal 9 Juni ya, 9 Juni 2023. Gimana perlakuan atas transaksi yang terjadi pada masa transisi nih Kak? Baik. Jadi semutan pajak ketika sudah ada penyerahan BKP nih Kak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak sejak berlakunya peraturan menteri ini sampai dengan 31 Juli, maka tanda terima atas penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas harus sudah dimiliki oleh PKP paling lambat 30 September 2023. Oh gitu. Ya, benar. 30 September 2023. Oke. Penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas dilakukan oleh PKP nih Kak. Walaupun nanti case-nya sudah ber-NPWP ya yang peroleh ya, tapi dalam case ini masih transisi ini semua disampaikan oleh si PKP sampai dengan 30 September 2023 yang terjual ya sampai dengan 31 Juli. Tapi kalau setelah 31 Juli berarti berlaku ketentuan yang seperti dijelaskan tadi itu. Oke, panjang lebar ternyata banyak sekali ya hal-hal baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 ini Kak. Benar. Bagaimana semutan pajak sudah sangat detail banget kan Kak, dari Kak Surya tadi penjelasannya sudah sangat jelas, menambah wawasan kita karena ini PMK-nya baru banget. Iya. Baru banget diundangkan. Oke, semutan pajak, demikian podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih Kak Surya sudah memberikan penjelasan kepada semutan pajak. Sampai jumpa pada episode podcast kita selanjutnya. Jangan lupa untuk terus nonton dan stay tune mendengarkan podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Bersama saya, Niputra Aryasti dan Kak Surya mengucapkan terima kasih kepada semutan pajak yang sudah mendengarkan. Kami undur diri dari hadapan semutan pajak. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kata kita sampaikan pajak kuat Indonesia maju.